Baru sebulan dilantik, 1 bulan kemudian BPS mengeluarkan data bahwa Banten jadi provinsi tertinggi tingkat pengangguran terbukanya, Pak. Berarti Banten dapat kuota 5.000 orang dalam waktu. Sementara 5.000 ke Jepang untuk untuk perawat ya. Ke depan perawat. Teman-teman yang ngelola itu mengatakan kita nggak kalah kok dengan Nepal, Filipina, Vietnam, kita nggak kalah. Hanya kita kendala itu. Yang kedua adalah biasa kita itu nggak biasa untuk merantau jauh. Nah, yang perlu kita pahami bersama, PHK itu bukan barang haram sebetulnya. Tetapi PHK itu harus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hari ini saja di Tangerang itu Cinlu 130 orang di PHK, tapi itu mereka yang masa magang percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Pada Mei 2022, BPS merilis Banten menjadi provinsi menjadi penyumbang terbanyak tingkat pengangguran terbuka. Sekarang saya sedang berada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Kita mau cross check seperti apa sih yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Mari kita bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bapak Septo Kalnadi. Siap, ikuti saya Tribuners. Oke, Tribuners, tadi kita udah di depan ke Disnakertrans. Nah, sekarang saya bertemu dengan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Banten, Bapak Septo Kalnadi. Kita langsung nyapa beliau aja. Assalamualaikum, Pak Septo. Salam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Ini udah 3 bulan, Pak, setelah 3 bulan. Sebelumnya beliau ini menjabat sebagai Asda 1. Kemudian sekarang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Gimana, Pak? Selama 3 bulan ini penyesuaiannya atau adaptasinya seperti apa, Pak? Kebetulan masuk itu bulan puasa ya. Jadi selama puasa saya beradaptasi, baru internal, pelan-pelan. Bulan kedua kita sudah mengidentifikasi beberapa hal yang harus kita perbaiki secara administrasi maupun prosedural. Dan bulan ketiga ini pelan-pelan sudah kita terapkan. Karena memang ternyata unik juga, Mas, dinamikanya juga lumayan tinggi ya, dan asiknya itu kita berkomunikasi dengan pihak eksternal yang sebetulnya kita itu penyeimbang, karena memang dari awal revolusi industri yang namanya pengusaha dengan pekerja buruh itu nggak bakalan bisa bersatu ya. Kan masing-masing punya tujuan masing-masing, kita menyeimbangkan itu ya, walaupun secara teori kita sebutkan kalau semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kita ada sekarang kita ikuti, itu semua tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Hanya persoalannya kita ini 2 tahun belakangan ini kan dilanda pandemi COVID-19. Nah itu ada beberapa dinamika yang mempengaruhi itu. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke sana, Pak, pertama kira-kira waktu tahu di rotasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, kaget nggak, Pak? Kan dari Asda terus kemudian ini, nah pertama mendengar kabar itu. Saya sebelumnya sudah mendengar celintingan itu udah 6 bulan sebelum mutasi kemarin itu. Saya udah dengar 6 bulan. 6 bulan yang lalunya udah ngedengar. Oh, sudah tahu selentingannya? Udah selentingannya udah. Cuma kan itu ibaratnya masih belum pasti kabar burung ya. ya. Karena bukan hanya ke situ aja, ke beberapa OPD yang dipantas-pantasi oleh orang gitu ya. Kalau saya kan berprinsipnya sebagai, kalau tentara itu sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja, walaupun dengan beberapa sedikit adaptasi gitu. Tapi nggak kaget gitu, Pak, atau gimana gitu? Kagetnya enggak, cuman yang sedikit agak surprise-nya itu ternyata dinamikanya itu
melebihi apa yang pernah saya bayangkan gitu. Oh, berarti lebih dinamis gitu ya? Lebih dinamis dan tiap hari itu selalu ada saja hal yang persoalannya hampir sama gitu. Tapi romantika di belakangnya yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya ada beberapa kasus yang sebetulnya bukan di naker tapi sudah beralih ke misalkan pengadilan hubungan industri. Industrial. Ya. Cuma karena keputusannya lama dan lain sebagainya, teman-teman buruh itu karena yang di lapangan itu adalah unit pelaksana teknis pengawasan tenaga kerja, mereka datang ke kita. Ya itu kita terima, kita telusuri, kita pilah-pilah berdasarkan kewenangan kita, berdasarkan kewenangan provinsi dan kabupaten maupun kewenangan pihak lain, itu kita pilah-pilah dan kita sampaikan. Memang akhirnya ya kita berusaha agar persoalan mereka selesai juga gitu ya, walaupun tidak selesai mereka tahu ini prosesnya sudah sampai di mana gitu, progresnya udah di mana gitu. Sudah kita coba. Nah, ini kan melibatkan kalau buruh langsung berdialog dengan pihak perusahaan itu agak lebih mudah untuk mencari titik temunya. Tapi kalau sudah perusahaan melalui perwakilan, kemudian buruh melalui perwakilan juga. Perwakilan, ini yang titik temunya agak alot lah. Ya. Jadi kita harus bisa lihat juga dinamikanya seperti itu gitu, Mas Agung. Oke, Pak. Berarti bulan apa kemarin waktu dilantik tuh? 1 April, TMT 1 April saya kesini. Baru sebulan dilantik, 1 bulan kemudian BPS mengeluarkan data bahwa Banten jadi provinsi tertinggi tingkat pengangguran terbukanya, Pak, yaitu 8,53%. Jadi sebetulnya BPS itu kan survei Februari dengan Agustus. Tapi memang ada hal yang menarik di situ dan itu menjadi tantangan bagi kita, stakeholder yang ada di Banten terutama. Tingkat pengangguran terbuka yang kecil itu kita lihat di beberapa daerah yang kita tahu. Kalau kita sebut nama kotanya, nama daerah, kita sudah paham itu kenapa terjadi. Misalnya Bandung, Yogyakarta, Bali, Mataram gitu ya. Nah, kita udah analisa kita sementara, itu yang jiwa-jiwa kewirausahaannya timbul. Iya. Nah, ini kreativitasnya, inovasi dan lain sebagainya. Kemudian itu menyebabkan dapat menekan laju tingkat pengangguran terbuka. Kalau di Banten, walaupun itu kita munculkan secara masif, kita ini kan daerah lintasan. Saudara-saudara kita yang dari Sumatera lewat ke nyari kerja gitu nanti masuk sini. Apalagi mereka nanti tertahannya di daerah Tangerang misalnya kan gitu kan, atau di daerah Cilegon yang industri seperti itu. Nah, ini kita sedang mencoba untuk bukan menghidupkan. Karena baru tahun ini amanah itu dari pemerintah pusat untuk kita lakukan, ada yang disebut dengan SDC. Skill Development Center. Kita berharap itu semua stakeholder ada di dalamnya. Dinas pendidikannya ada, perguruan tingginya ada, tokoh masyarakatnya ada, kemudian dinas perindustrian perdagangannya ada, UMKM-nya ada. Maksud kita, dari angka tingkat pengangguran terbuka itu yang disasar adalah adik-adik lulusan SMA dan SMK. Nah, kita pengen juga ada sedikit merubah kurikulum SMK kita. Mari kita lihat mana SMK yang betul-betul bisa kita arahkan dengan pendidikan vokasi yang bisa langsung menuju link and match tadi. Ya, link and match. Saya 2 minggu ini menerima tantangan untuk misalnya bagaimana mengisi lowongan kerja di Qatar, kemudian mengisi lowongan kerja di Jepang. Nah, itu ada tawaran dari sana, Pak? Ada, jadi balai besar untuk melakukan pembinaan dan penempatan pekerja migran itu yang menjadi kewenangan pusat itu selalu berkomunikasi dengan kita dan kita coba itu. Sehingga kita coba kemarin kita membuka bursa kerja khusus dengan lulusan SMK. Itu bursa kerjanya Jadi seperti di Jepang misalnya, itu mereka butuhnya 5.000 tenaga kerja dalam waktu 5 tahun ini untuk perawat.
Oh. Sehingga kita ada BKK dengan sekolah-sekolah yang nanti lulusannya jadi perawat gitu. Kemudian juga Itu kuota untuk Banten aja 5.000 tuh, Pak? Atau iya, itu kuota untuk Banten yang diterima oleh beberapa semacam agen penyalur ya? penyalurnya. Jadi kalau se Indonesia mungkin lebih besar dari itu, Mas. Berarti Banten dapat kuota 5.000 orang dalam Sementara waktu 5.000 ke Jepang untuk itu 5 perawat tahun ya? ke depan perawat. Memang kendalanya adalah pertama bahasa. Yang kedua mungkin selama pelatihan itu pemahaman terhadap gaya hidup, perilaku setempat Ya, gitu ya, ya. budaya gitu ya. Kalau dari sisi skill dari teman-teman yang ngelola itu mengatakan kita nggak kalah kok dengan Nepal, Filipina, Vietnam, kita nggak kalah. Hanya kita kendala itu. Yang kedua adalah biasa kita itu nggak biasa untuk merantau jauh. Jadi homesick itu ada. Makanya kalau itu mau kita lakukan, mereka menyarankan kita lakukan psikotes dulu. Ya, ya. Yang berminat, kita kasih sedikit pengarahan, kemudian kita adakan psikotes. Gitu. Persoalannya kembali ke dana. Dana ini alokasi untuk APBD untuk Disnaker Trans belum ada untuk itu. Kita Untuk melakukan pengawalan untuk intercept kepada ya, itu ya, kita belum ada, sehingga kita bekerja sama dengan ya perguruan tinggi keperawatan. Sekarang ini kita mencoba nanti bulan Juli ini mengadakan pertemuan dengan sekolah tinggi keperawatan atau SMK keperawatan. Yang kedua kita juga akan sedang berlangsung tahun ini juga itu adik-adik yang lulusan SMK itu di BLK kita tambah pengetahuannya. Baik itu otomotif, las gitu ya, kemudian menjahit ataupun komputer dan lain sebagainya, yang menambah skill mereka. Nanti kita bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Begitu lulus mereka mendapatkan 2 sertifikat. Pertama sertifikat dari kita, yang kedua dari pemerintah BLKI terutama. Yang kedua adalah dari Badan Nasional sertifikasi profesi. Nah itu bisa, kan sekarang ini seseorang itu dihargai dengan kemampuan dia. Nah, license itu yang kita dorong. Nah kemarin juga kita ada yang coba Pak, yang ada masukan bagaimana tentang fotografi, barista gitu ya. Nah itu kita tampung dulu sambil menunggu tahun 2023 alokasi untuk itu gitu. Karena untuk sekarang ini terus terang aja kemampuan Pemda juga masih merangkak sebagaimana perusahaan merangkak untuk memulihkan pendapatan daerah. Tadi rapat dengan pimpinan untuk bulan Juni ini pendapatan daerah kita itu biasanya kan kalau 6 bulan tuh 50% ya. Ya sudah terrealisasi. Kita ini baru tercapai sekitar 45 sampai 46% dari target. Jadi masih perlu banyak juga yang harus kita. Kalau kita ingin link and match itu, karena dari industri Dinas Perindustrian Perdagangan juga siap menyiapkan 1.000 lowongan kerja itu siap, asal kita adik-adik yang baru lulus ini memang sudah dibekali untuk itu. Sehingga sekarang kita ada bidang pelatihan dan produktivitas, kita sudah mencoba untuk menghimpun kembali setelah 2 tahun ini vakum lembaga-lembaga pelatihan kerja. Nah dari situ kita ajak mereka bagaimana untuk kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti adik-adik itu sebelum bekerja di industri juga melalui lembaga pelatihan kerja bisa nanti bekerja di situ dan disalurkan, walaupun tahap awal masih bersifat pemagangan. Gitu. Oke Pak, tapi kalau misalnya TPT itu kan antara jumlah angkatan kerja sama jumlah persentase jumlah pengangguran ya Pak. Kira-kira jumlah angkatan yang siap kerja sama jumlah pengangguran itu sama nggak sih Pak? Enggak lah kalau dengan kesempatan bekerjanya. Jadi gini, perusahaan-perusahaan itu juga walaupun ini pandemi sudah mulai melandai, tidak semerta-merta mereka akan mendapatkan satu job yang besar gitu. Saya baru tahu contoh kasus misalkan di salah satu perusahaan yang padat karya ya di Banten ini. Mereka merekrut pegawai itu berdasarkan order dari buyer. 2 tahun ini memang tidak ada order, sehingga mereka mengerjakan ya yang sesuai ada itu kan untuk meningkatkan produksi biasanya kan baru merekrut. Ya, setelah ada order dari buyer, baru mereka merekrut.
Tetapi mereka merekrut kan dibatasi dengan order tadi, Ya. ya kan, pesanan tadi. Sehingga yang direkrut itu paling tidak yang berpengalaman. Pengalaman ternyata saya baru tahu menjahit sepatu dengan menjahit baju Berbeda. Sehingga lebih diutamakan yang berpengalaman dalam hal menjahit sepatu. Mungkin 30%-nya adalah dibuka untuk lowongan yang tidak perlu pengalaman, apakah misalkan packing, ngelem dan lain sebagainya. Nah, di pihak lain perusahaan juga mulai bernapas lagi itu mereka tidak akan mengatakan tidak ada lowongan. Karena ada lowongan 1 atau 2 di perusahaan itu, tapi dengan spesifikasi khusus. Apakah itu keuangan atau enggak itu legal gitu ya. Nah, di pihak lain juga mereka yang ada ini ada juga yang mengundurkan diri, dan itu untuk menutupin itu gitu. Kalau dikatakan pembukaan lowongan kerja secara besar-besaran masif, sementara ini belum, karena istilah saya perusahaan dan Pemda juga sama-sama baru telungkup untuk merangkak dan berjalan gitu, berlari nantinya gitu. Kalau itu nanti di Snaker berapa Pak jumlah pengangguran yang di Banten kira-kira? Sekitar berapa kira-kira? Ya, kita tidak bisa mengira-ngira itu karena memang kita tidak punya tools untuk itu ya. Sehingga kita tetap menggunakan lembaga resmi Badan Pusat Statistik. BPS. Tetapi sebelumnya kita satukan dulu persepsi mana ininya. Ternyata komponen yang disurvei oleh BPS itu juga banyak itemnya. Tapi kita mintalah salah satunya misalnya jangan masuk kategori seseorang yang bekerja tapi tidak punya seragam dan tidak punya jam kerja itu dianggap pengangguran. Sehingga itu kita harapkan juga industri kreatif di kita kan muncul dari sektor pariwisata misalnya, UMKM juga mulai kita kembangkan, sehingga P3DN itu kan bagian dari untuk menghidupkan UMKM itu. 3DN itu ya. Jadi sehingga akan muncul wirausaha baru, dan itu juga nanti tinggal peran pemerintah mundur lagi untuk bagaimana permodalannya, pemasaran dan lain sebagainya. Ini kompleks memang. Jadi seperti lingkaran tong setan itu ya, muter yang tidak ada ujungnya. Tapi memang 2 tahun pandemi kemarin itu pukulannya luar biasa Pak ya. Luar biasa Mas. Enggak saja ke perusahaan, juga ke Pemda. Nah, yang perlu kita pahami bersama, PHK itu bukan barang haram sebetulnya. Tetapi PHK itu harus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hari ini saja di Tangerang itu Cinlung 130 orang di PHK, tapi itu mereka yang masa magang percobaan. Setelah kita koordinasi, komunikasi, ordernya dibatalin. Iya. Sehingga mereka harus mem-PHK yang mereka sedang dalam masa pemagangan dan percobaan. Tetapi hak-hak mereka itu diberikan. Tadi saya baru komunikasi dengan HRD-nya, kita sedang berusaha untuk membuat mekanisme secepatnya hak mereka diberikan. Gajinya, ada BPJS ya, karena BPJS Ketenagakerjaan kalau teman-teman pekerja ini pada waktu bekerja membayarkan premi asuransi ketenagakerjaan, itu BPJS Ketenagakerjaan dengan program mereka paling tidak 6 bulan menjamin kehidupan teman-teman ini dalam pola minimal tadi untuk kehidupan dijamin, dan setelah nanti mereka bekerja lagi itu terputus lagi dan mereka bayar premi lagi untuk itu. Ini yang perlu sama-sama kita sampaikan, bahwa PHK itu tidak haram. Hanya persoalannya yang melapor ke kita itu yang dilakukan PHK sepihak yang tidak memenuhi norma-norma yang berlaku sesuai undang-undang pekerjaan, norma-norma bekerja, norma-norma industri yang sesuai dengan peraturan undang-undang, PP maupun keputusan atau peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah Pak, dari pemerintahan sejak Pak Septo menjabat 3 bulan nih, kira-kira selama 3 bulan ini sudah ada angka PHK berapa orang Pak? Yang selama Pak Septo ketika menjabat sebagai Kadisnaker? Selama 3 bulan ini, sementara ini yang seingat saya itu di Tangerang itu sekitar 250 sampai 300 orang.
Kalau di daerah lain secara massal gitu ya belum ada. Tapi kalau 1-2 ikutan dari masa pandemi itu masih ada yang kita selesaikan. Persoalannya sudah ada yang ke pengadilan hubungan industri, ada yang masih mediasi tapi belum sepakat gitu kan. Kita tetap melakukan proses itu. Jadi sebenarnya ketenagakerjaan itu kalau terjadi persoalan dalam hubungan industri itu nanti ada fungsional tenaga kerja yang namanya mediator. Mereka dulu yang masuk. Kalau memang nanti dipandang oleh mereka secara analisis itu kewenangannya melanggar norma dan lain sebagainya, baru itu bergeser ke pengawasan. Nanti pengawasan akan proses. Nah, mediasi yang dilakukan oleh mediator memang ujungnya adalah nanti ke pengadilan hubungan industri. Nah, itu agak lama prosesnya, sehingga kita memediasi itu. Kalau pada waktu melakukan mediasi kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan dan kayak orang nikah kayak orang nikah ya, kita sepakat mengakhiri ini kasih ini gitu kan, jaminan dan sebagainya. Nah, ini terkadang ada yang ingkar janji, baru pengawas masuk. Dulu Mas Agung waktu sama saya janji bla 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 bla, begitu saya ini janjinya kosong gitu. Itu yang harus kita selesaikan juga gitu. Ya, nah Pak, apa target di Snakertrans tahun ini Pak? Skala prioritasnya apa kira-kira yang mau dikejar di Snakertrans tahun ini? Berdasarkan anggaran yang ada, kemudian juga kemampuan teman-teman juga, kita berharap sedikit mengerem relokasi perusahaan. Sedikit mengerem. Ya, berarti mau ada relokasi perusahaan ya? Ya kan, contoh gini Mas, awal 2018 kita ada data BPS itu 31.000 perusahaan di Provinsi Banten ya. Tapi saya masuk ke sini tuh ada data lagi, itu bukan tinggal, angkanya menjadi 28.000. Berarti perkiraan 3.000 ini apakah itu tutup karena pandemi atau karena relokasi, itu yang kita tidak. Karena kan sekarang perizinan melalui OSS itu ya, One Single Submit itu kan di pusat. Kita tidak tahu itunya. Tapi kita berharap ke depan Pak PJ Gubernur juga pada waktu bertemu dengan Kadin itu sudah menyatakan Banten terbuka untuk investasi. Kita berharap investasi datang ke Banten ini juga membawa hikmah bagi masyarakat Banten, apalagi kita ada rencana yang dalam jangka waktu dekat ini direalisasikan kawasan industri di Cileles, Lebak. Nah, itu kita berharap itu menjadi tempat untuk investor ya. Ya, jadi trigger untuk penurunan pengangguran. Tapi dengan catatan kita nggak bisa nutup pintu gerbang Merak dengan saudara-saudara kita masuk, nggak bisa kita menutup dari DKI nggak bisa kita itu tantangan kita. Tetapi kita berharap juga investasi itu yang cepat menyerap tenaga kerja adalah investasi yang padat karya. Kalau model di Cilegon itu kan sudah pada teknologi dan padat modal. Jadi untuk sesuatu yang masif menerima tenaga kerja ada, tapi tidak sebesar kalau kita membuka investasi yang padat karya. Oke Pak, terima kasih. Semoga terus berjuang permasalahan ketenaga kerjaan di Banten bisa selesai. Ya, mungkin ada pesan atau apa Pak? Jangan selesai Mas. Kalau selesai nanti tenaga kerja bubar. Bisnisnya bubar. Selalu ada Pak, selalu ada masalah. Tapi paling tidak masalah itu makin tidak membesar, kecil kita selesaikan. Dan urusan ketenaga kerjaan ini bukan ANSI tanggung jawab leading sector di tenaga kerja saja. Di dalamnya juga ada dari stakeholder tentang teman-teman dari pariwisata yang meningkatkan industri kreatif, dinas pendidikan, macam-macam. Dinas pendidikan yang menyiapkan teman-teman adik-adik kita ini. SMK ini kan targetnya bukan untuk kuliah lanjut, tapi kerja dulu. Ya. Setelah kerja baru kuliah gitu. Ada banyak step berikutnya. Kalau SMU, SMA lulus ya dia kuliah. Targetnya seperti itu kan. Model yang dibuat oleh kurikulum pendidikan kita antara SMK dengan SMA. Mudah-mudahan aja SMK ini bisa kita revitalisasi dengan paling tidak sekarang otomotif itu satu SMA dia punya mesin motor dan punya mesin mobil gitu ya, yang bisa dia katakanlah otak-atik dioprek gitu. Nah namanya SMA otomotif tapi SMA kelistrikan, ternyata dia nggak ada punya alat-alat kelistrikan atau alat-alat otomotif, ini kan sesuatu yang anomali. Betul. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Ya semoga di bawah kepemimpinan Pak Kadis ini Pak Septo Kanadi pengangguran
jadi berkurang gitu. Semua kerja semua gitu kan. Semua kerja. Amin. Oke. Dengan masyarakat gitu. Terima kasih Pak Septo atas waktunya. Iya, Mas. Semoga sukses dan sehat selalu. Itu ya Tribuners, atas obrolan kita bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Pak Septo Kalnadi. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.